Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, santri baru Jajar Islamic Center Surakarta yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, atas limpahan nikmat-nikmatnya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita, kemudian ada nikmat yang paling utama yaitu nikmat keimanan dan keislaman kita. Marilah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Semoga Allah berkenan memberikan dua nikmat yang utama ini kepada kita sampai kita bertemu dengan apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau SAW, kemudian kepada para sahabat beliau SAW, kemudian kepada pengikut beliau hingga akhir zaman. Selanjutnya di sini Ana sebagai wakil dari kesiswaan menyampaikan ahlan wa sahlan kepada antum semua di Jajar Islamic Center, ya, di sekolah kita, di madrasah kita, di kampus kita. Semoga di tempat ini nanti kita bisa bersama-sama menuntut ilmu. Semoga kita bisa bersama-sama beramal. Kemudian semoga kita bisa bersama-sama berakhlak yang baik, ya, di dalamnya. Sebelum nanti antum semua terjun ke masyarakat secara langsung seperti itu. Di sini Ana akan menyampaikan beberapa poin, ya, poin tentang kesiswaan. Yang pertama adalah bidang kesiswaan itu tujuannya apa saja, kenapa ada bidang kesiswaan. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang nanti dikoordinir atau dikoordinasi oleh bidang kesiswaan. Kemudian yang ketiga adalah gambaran, ya, gambaran peraturan, ya, selama KPM atau peraturan selama di kelas seperti itu. Kita ke poin pertama, yaitu gambaran apa ya, yaitu bidang kesiswaan. Bidang kesiswaan ini apa kira-kira? Bidang kesiswaan ini nanti berkaitan kemudian juga mendukung proses kegiatan belajar mengajar, ya, mendukung proses transfer ilmu di dalamnya. Ya. Kita sekolah, ya kan, kita sekolah. Hal yang paling penting adalah kita menuntut ilmu di dalamnya, ya, atau terjadi proses KBM, kegiatan belajar mengajar. Ya, maka agar hasilnya dalam menuntut ilmu ini optimal, maka bagaimana kita nanti ada program kesiswaan yang di situ ikut mengkondisikan, ya, mengkondisikan proses belajar mengajar sehingga bagaimana nanti akan tercapai hasil yang optimal, ya. Kemudian caranya bagaimana pengkondisian itu, ya, pengkondisian itu nanti caranya adalah dengan penerapan beberapa peraturan. Jadi ada peraturan selama KPM berlangsung atau peraturan di dalam madrasah yang di situ nanti akan dihandle oleh kesiswaan seperti itu. Ya, contohnya apa? Antum, ya, sebagian besar sudah mendapatkan jadwal, ya. Misalkan ketika antum hari Selasa itu mendapatkan jadwal olahraga jam pertama, kemudian jam kedua mendapatkan jadwal pelajaran fikih, kemudian jam ketiga mendapatkan jadwal pelajaran matematika. Maka ini sudah diatur, di situ ada peraturan. Misalkan kalau olahraga jam 6 harus sudah ada di lapangan. Kemudian kalau olahraga ya wajib memakai kaos olahraga, sirwal olahraga seperti itu, ya. Tapi bagaimana kalau ada santri yang tidak mematuhi atau ada santri yang kemudian datang terlambat, ya, atau ada santri yang kemudian tidak memakai seragam? Maka antum bisa bayangkan olahraga, ya,
ketika jam 6 sudah kumpul di lapangan, pengampu atau ustadz yang mengampu di situ tentu bagaimana akan memerintahkan santri untuk melakukan pemanasan, ya, kemudian melakukan peregangan otot. Tapi ketika ada yang datang terlambat, kira-kira kita bisa membayangkan yang datang terlambat itu tentu bagaimana? Pemanasannya kurang, ya, peregangan ototnya kurang, ya. Kemungkinan kalau pelajarannya mungkin adalah olahraga yang berat, nanti bisa jadi, ya, santri yang kurang pemanasan tadi akan cedera otot atau yang lain sebagainya. Dan ini menjadikan proses KBM berjalan tidak lancar, ya. Ada kendala di situ, ya. Contoh yang lain, ketika ada santri yang seharusnya diwajibkan olahraga memakai seragam olahraga, ada santri yang datang dengan kaosnya yang bagus. Ternyata jam olahraga tersebut adalah praktek lompat jauh. Kira-kira bagaimana? Ya, tentu santri itu tidak maksimal dalam melaksanakan prakteknya, dan itu kerugian buat dia sendiri. Ya. Kemudian diteruskan jam kedua pelajaran fikih jam 8 misalkan. Ya, pengampu olahraga pasti sudah memperkirakan, oh, jalan dari lapangan ke sekolah itu sekitar 5 menit. Kemudian nanti persiapan membersihkan diri sekitar 10 menit. Ya, maka nanti insya Allah para pengampu ini sudah bisa memperkirakan, oh, 15 menit sebelum jam kedua harus sudah selesai. Maka nanti ketika ada santri yang seharusnya balik melewati rute yang sudah ditentukan, kemudian mampir-mampir, ya, kemudian nanti waktu untuk membersihkan dirinya kurang, kemudian masuk jam kedua terlambat, maka ini nanti akan merugikan dia sendiri dan juga merugikan teman-temannya. Bagaimana bisa merugikan teman-temannya? Karena sudah ada peraturan bahwa, ya, bahwa santri itu diharapkan ada di dalam kelas, ya, menunggu ustadz atau menunggu pengampu yang ada di jam tersebut, ya. Seharusnya seperti itu. Ketika pengampu sudah memulai pelajaran, ya, kemudian ada yang terlambat masuk, ya, dalam materi sudah disampaikan, kira-kira bagaimana? Nanti pengampu harus mengulang lagi, ya. Padahal targetnya hari itu selesai satu bab, jadi tidak selesai. Maka itu semua merupakan kendala, ya, selama proses KBM. Dan kesiswaan dengan peraturan-peraturannya ingin memperkecil kendala-kendala tersebut, yaitu dengan penerapan peraturan, ya, yang semoga bisa dilaksanakan secara disiplin, baik itu oleh pengampu ataupun oleh santri, seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambaran program dan bidang kesiswaan. Jadi insya Allah antum bisa nanti membedakan dengan bidang kesantrian. Jadi kalau kesiswaan itu hukumnya adalah selama proses KBM berlangsung, di situ ada kendala apa saja, maka untuk menjaga nih istilahnya, bagaimana kendala itu terjadi seminimal mungkin, maka ada peraturan dan itu semuanya sudah diperhitungkan jauh-jauh hari, ya, oleh kesiswaan. Jadi nanti insya Allah ketika antum, ya, tatap muka, insya Allah akan ada pengarahan lagi, ya, ada penekanan peraturan-peraturan lagi yang semoga antum bisa laksanakan dengan sebaik mungkin. Ya. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang dikoordinir oleh bidang kesiswaan. Hal-hal apa saja? Tentu saja yang pertama KPM, ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua ada ekstrakurikuler. Ya, ekstrakurikuler di situ nanti adalah beberapa kegiatan yang digunakan untuk, ya, untuk memperdalam bakat siswa, untuk nanti kalau ada yang belum tahu bakatnya di situ ikut ekstrakurikuler bisa mencari, oh, kira-kira bakat mana, kira-kira di bidang apa, ya. Selain di bidang akademik, kira-kira di bidang apa, seperti itu. Semua santri tentu punya bakat, tetapi ada santri yang sudah tahu bakatnya, ada santri yang belum tahu, seperti itu. Maka ada ekstrakurikuler di situ, ada pramuka, kemudian ada bela diri, ya, kemudian ada futsal, kemudian ada panahan untuk putih, ada memasak dan lain sebagainya. Ya, itu tentu semuanya adalah untuk kebaikan santri, seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya ada rihlah dan kemudian ada class meeting. Dua hal ini juga dikoordinir oleh kesiswaan. Rihlah contohnya ketika pergantian tahun ajaran, ya, para santri tentu ya penat ya, belajar 1 tahun ajaran, ya. Kemudian pada pergantian tahun ajaran, insya Allah nanti kalau memungkinkan ya, akan selalu ada rencana rihlah. Tujuannya apa? Yang pertama tentu membuat kita refresh, ya. Membuat antum semua refresh, ya, tadinya pusing kemudian bisa refresh lagi, kemudian bisa menambah keimanan kita semua. Oh, seperti terakhir kemarin kita melaksanakan rihlah di Pulau Panjang, kita bisa tahu ternyata Pulau Panjang itu indah, pasirnya putih. Ketika kita berlayar menggunakan perahu di situ, ya, di tengah lautan kita bisa merasakan betapa kecilnya kita seperti itu. Ya. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini bisa juga menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir adalah class meeting. Ya, di situ nanti akan ada perlombaan. Banyak sekali perlombaan di situ. Ada perlombaan di bidang akademis, kemudian ada perlombaan di bidang non akademis. Sebagai sarana apa di situ? Nanti sebagai sarana kita mengetahui ya kemampuan kita yang sesungguhnya. Selain itu kita juga bisa apa? Melihat kemampuan dari teman-teman yang lain. Oh, mungkin kita bisa tahu santri kelas 1 ini ternyata sudah hafal, santri kelas 7 ini ternyata sudah hafal 15 juz, sedangkan ana santri kelas 2 baru hafal 10 juz. Maka itu sebagai sarana berlomba-lomba dalam kebaikan, dan itu semua insya Allah nanti akan dikoordinir oleh kesiswaan. Kemudian yang terakhir, poin terakhir adalah poin tentang ya pelanggaran-pelanggaran beserta peraturan-peraturan di kelas atau selama KPM. Bisa antum saksikan di slide, silakan. Di situ kita bisa saksikan ya ada pelanggaran ringan ya. Contohnya apa? Ya, membuang sampah sembarangan ya, kemudian tidak menggunakan berpenampilan tidak rapi dan bersih. Kemudian ada pelanggaran sedang ya, tidak memakai seragam ibadah yang lengkap, kemudian tidur bukan pada tempatnya, kemudian yang penting ini ya, tidak memberikan salam atau hormat kepada tamu, guru, orang tua ya, ketika bertemu atau berhadapan, termasuk di dalamnya ya. Ini kalau di sini masuk pelanggaran sedang, tidak memberi salam kepada temannya ya, kakak kelas, adik kelas, saling menyapa, saling tersenyum dan yang lain sebagainya. Kenapa ini nanti masuk ke dalam poin pelanggaran? Hal yang kecil seperti itu kenapa kok masuk poin pelanggaran? Tujuannya adalah apa? Ya, jadi dengan adanya poin pelanggaran ini nanti biar antum semua, ya, kita semua terbiasa. Kita semua terbiasa apa? Melaksanakan kebaikan sekecil mungkin di situ. Ya, saling menyapa, saling tersenyum seperti itu. Ketika sudah biasa, ketika kita kembali hidup di masyarakat, bagaimana? Kita menyapa tetangga, kemudian menyapa teman, menyapa orang yang lebih tua, seperti itu. Itu termasuk adalah akhlak dan baik seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa poin yang tertera, bisa Anda lihat ada pelanggaran ringan di situ, skornya 3 sampai 5. Kemudian ada pelanggaran sedang ya, di situ poinnya 10 sampai 20 tergantung jenis pelanggarannya. Kemudian ada pelanggaran berat, skornya 30 sampai 50 ya. Untuk pelanggaran berat itu misalkan tidak mengikuti sholat jamaah tanpa izin ya. Ada yang santri yang seperti itu ya, maka jika ketahuan maka nanti poinnya besar sekali, 30. Kenapa? Seorang santri ya setiap hari mendapatkan nasihat, mendapatkan ilmu agama, tetapi untuk sholat jamaah dia tidak peduli, dia tidak mau sholat jamaah seperti itu.
atau dia ketahuan sholat sendirian tanpa uzur seperti itu. Maka di sini bagaimana mendapatkan poin yang relatif cukup berat, ya. Kemudian ada pelanggaran sangat berat, ya, poinnya 100 seperti itu. Seperti apa? Seperti berjudi, kemudian sumpah palsu, kemudian ya melakukan kegiatan yang menjurus kepada pelanggaran hukum, maka itu semuanya adalah pelanggaran yang sangat berat seperti itu. Maka di sini nanti ada poin-poin pelanggaran, ya, ada dan ada juga surat peringatan, ya, atau SP. SP1 jika seorang santri itu mendapatkan poin pelanggaran sejumlah 45. Kemudian poin SP2 itu jika santri mendapatkan poin pelanggaran jumlahnya 65, ya, seperti itu. Kemudian SP3 atau rekomendasi untuk pindah dari pondok CIC ini didapatkan jika dia sudah mendapatkan SP2 dan masih sering melakukan kesalahan-kesalahan yang sama atau kesalahan-kesalahan yang lain seperti itu, maka dia mendapatkan rekomendasi untuk pindah ke pondok yang lain, ya. Artinya apa? Kemungkinan santri tersebut, ya, membutuhkan cara yang lain dalam menasihatinya, mungkin di pondok yang lain, ya, mempunyai cara tersendiri untuk menangani santri tersebut seperti itu, ya. Demikian saja yang bisa Anda sampaikan. Jika ada kesalahan itu semata-mata datangnya dari anak, jika ada yang benar semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.